Gol tangan Tuhan kayaknya itu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Tainila, pemain Arema FC. Umur saya 28 tahun. Posisi sayap kanan atau winger. Kalau perjalanan karir saya awalnya sih memang dari kampung kan, di kampung saya di Ambon, Tulehu itu memang udah dijuluki kampung sepak bola. Jadi memang udah turun temurun dari senior sampai zamannya kita. Makanya saya sebagai anak muda juga pengen melanjutkan tradisi pesepak bola dari Tulehu yang bermain di Liga Indonesia. Makanya saya melanjutkan karir di sepak bola. Mungkin itu aja, Mas. Itu yang menjadi alasan kenapa Mas memilih jadi pemain sepak bola. Iya. Karena udah membudaya ya berarti. Udah membudaya di Ambon. Kalau awalnya sih memang saya dari SSB di kampung ya, Mas. Terus setelah itu saya merantau ke Jakarta, ikut kompetisi Liga 3, kemudian ada seleksi di Makassar. Awal karir di PSM, saya ikut seleksi di sana, masuk alhamdulillah 2 tahun. Tahun berikutnya 2018 saya langsung gabung ke Arema sampai sekarang. Berapa tahun berarti di Arema? 4 tahun saya di Arema. 4 tahun di Arema. Oke. Tadi awal karir Mas ke Jakarta itu diundang atau Mas yang sendiri yang ingin ke Jakarta? Kalau itu sih saya sendiri yang menguji nasib, adu nasib di Jakarta ya kan. Memang ada temankah atau? Ada teman. Kebetulan kan bareng-bareng berangkat ke Jakarta. Oh gitu. Buat ikut seleksi gitu. Seleksi ke? Liga 3 waktu itu saya. Liga 3. Iya, Cilegon. Iya. Oh, oke. Rans. Sekarang? Iya. Dulu kan belum ada. Dulu masih Cilegon. Kalau pengalaman unik sih mungkin ya awal-awal karir masih belum punya duit ya seperti sekarang ya. Makanya itu yang jadi kenangan yang mungkin nggak bisa dilupa. Kadang ada, kadang juga nggak ada. Coba ceritain sedikit yang paling sedihnya aja gitu. Yang paling miris lah. Gitu. Yang paling miris waktu itu kita ikut Liga 3 di Jakarta, Persija Timur kalau nggak salah. Ya Persija Timur. Itu latihannya lama tapi ya bayarnya sedikit. Oh. Tapi cukup nggak? Cukup alhamdulillah. Cukup alhamdulillah. Iya. Tapi ya hitung-hitung nyari pengalaman. Iya, nyari pengalaman, Mas. Kalau untuk luar negeri saya kan posisinya winger. Luar negeri mungkin saya lebih mengidolakan siapa? Beckham ya. Soalnya posisinya kan winger kanan juga sih. Oh betul. Legend Inggris. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia boleh yang sekarang juga mungkin. Enggak, yang dulu. Orang Papua tuh namanya siapa ya? Lupa saya juga. Main di mana? Di Persipura itu. Pernah di Arema juga. Siapa ya? Wah, udah lupa. Iya. Katanya idola. Iya sih. Oke. Kenapa suka sama pemain ini? Karena dia punya kecepatan, Mas. Makanya di situ juga termotivasi saya buat lebih cepat lagi. Oke. Pernah ketemu? Enggak pernah ketemu. Iya. Pengen nggak ketemu? Pengen sih, Mas. Pengen ketemu sama pemain idola kan. Oh iya. Kenapa nggak disamperin? Jauh, saya di Ambon, dia di Papua, Mas. Oh iya. Ya kan bisa jadi ketemu di mana gitu. Iya. Kalau misalnya misalnya Mas ketemu pengen bilang apa? Mungkin kalau ketemu saya, kalau ngomong sih nggak mungkin, kayaknya saya cuma pengen foto biar ada kenang-kenangan aja kayaknya. Foto aja. Kenapa nggak mau ngomong? Deg-degan. Sama idola sendiri kan, Mas. Sama idola sendiri. Arsenal. Liga Inggris. Suka nonton? Suka kalau Arsenal main. Kalau Arsenal main suka nonton. Di awal musim kemarin Arsenal cukup ini ya, cukup fenomenal. Itu yang jadi masalah itu.
sekarang dihujat. Iya, cukup dihujat. Tapi sekarang udah naik. Pelan-pelan mas. Pelan-pelan. Dia naik pelan-pelan. Akhirnya fans Arsenal mulai keluar. Oke, itu namanya sepak bola ya mas. Iya mas. Kalau dengan kondisi pandemi sekarang yang ada, memang kompetisi juga terasa beda mas ya. Betul. Biasanya kan kita kalau main kandang ada supporter yang mendukung, menjadi motivasi buat kita buat menangkan pertandingan. Tapi dengan keadaan kayak sekarang juga nggak ada penonton juga, ya terasa berbeda aja mas. Nggak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kan penonton tetap membela dari rumah kan, tetap nonton di rumah saja, itu kan tetap membela. Tapi apakah itu tidak membuat pemain lebih semangat atau gimana? Kalau dukungan dari rumah sih membeda ya mas ya, nggak sama seperti mereka dukung langsung di stadion kan. Betul. Di stadion itu sorak-soranya ramai, jadi tambah semangat. Kalau momen yang tak terlupakan bagi saya tuh mungkin tahun 2019 bersama Arema ya. Itu pertama kali saya juara Piala Presiden bersama Arema. Piala Presiden. Ya, itu sih. Apa yang dirasakan saat itu? Senang, bahagia, pokoknya happy lah mas. Happy. Iya. Bisa jadi kenang-kenangan. Bisa jadi kenang-kenangan. Kalau untuk musim ini di Arema masih belum ada. Dari awal karir. Kalau dari awal di Arema? Di mana aja? Mungkin Liga Kampung waktu kecil mungkin. Wah, kalau Liga Kampung kayaknya nggak mungkin dihitung. Kalau di Arema udah 4 tahun nih, saya baru 5 kayaknya. 5 gol. Iya, 5 kalau nggak 6 gol. Ada gol terbaik nggak menurut mas? Gol terbaik nggak ada mas. Nggak ada. Cuman golnya biasa aja, tapi gol itu kan bagus. Gol tangan Tuhan kayaknya itu. Oh, kenapa gol tangan Tuhan? Enggak mas. Masnya pernah handsball gitu? Gol? Enggak. Kalau gol terbaik sih nggak ada mas ya. Atau cuman mungkin yang paling membuat Nas puas gitu? Yang paling ini golnya krusial buat tim nih gitu atau gimana? Kalau bagi saya gol yang paling saya ini tuh mungkin waktu kita lawan Sriwijaya di Palembang. Oh, itu di kandang Sriwijaya. Iya, itu masih 0-0. Terus saya masuk, saya nyetak gol 1-0 dulu. Akhirnya kita menang 3-0. Oh, pembukanya mas. Pembukanya dulu. saya. Iya, itu yang paling berkesan. Mantap. Masuk sebagai pemain pengganti? Iya. Menit ke? Itu saya masuk menit ke berapa? Babak kedua mungkin 60 kayaknya. Menit ke 60. Akhirnya cetak gol. Iya. Kalau saya sih nggak bisa memprediksi ya mas ya. Saya cuman mungkin kira-kira aja. Berdoa mungkin ya 10 tahun ke depan lah. 10 tahun ke depan. Insya Allah mas. Kenapa 10 tahun? Kenapa nggak 2002 berapa? 2022? 2026? 2023. 2023. Kenapa nggak tahun itu? Mungkin biar kita persiapan lebih matang lagi, biar kualifikasi bisa langsung jos. Persiapan apa yang kurang? Kalau persiapan saya mungkin ya. Menurut Mas di Indonesia ini persiapan apa sih yang kurang? Mungkin lebih benahi fasilitas ya kan Mas ya. Fasilitas, terus mungkin pelatih yang harus lebih punya kualitas lagi. Kualitas lagi. Iya, mungkin itu aja Mas. Itu aja, oke. Kalau saran buat adik-adik saya yang di luar, untuk menjadi seorang profesional, pemain sepak bola profesional harus disiplin, yang paling terutama disiplin ya Mas ya. Soalnya pesepak bola profesional yang bermain bisa lama di kompetisi, itu yang paling terpenting bagi dia adalah disiplin. Disiplin waktu, makan dan lain-lain mungkin. Mungkin itu saja Mas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe Tiento Indonesia. Bravo. Terima kasih Mas. Makasih. Jangan